Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan malam hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan Hidup Sehat Alami. Dan seperti biasa sudah hadir narasumber beliau Dr. Ibnu Ja'far Ma'ruf M.Ed SCI AKP yang nanti akan memberikan edukasi kepada kita semua kali ini dengan tema At-Tibbun Nabawi, pengobatan cara Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat malam ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik dan sehat ya. Pengobatan cara Nabi. Nah, ini kan sebagian orang sudah familiar tapi sebagian orang pastilah belum. Ya. Ini untuk kesempatan pertama kita bisa kasih edukasi ke masyarakat luas yang mana, yang seperti apa ya pengobatan cara Nabi ini. Silakan Dok. Sebentar. Oh, Tanyakan. ya. Dan nanti Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000, SMS dan juga di WA kami di 08112553.000. Namun kita simak terlebih dahulu penjelasan dari beliau Dr. Ibnu Ja'far Ma'ruf. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasulah wa la tawalau anhu wa antum tasma'un wa la takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Inna syarrad dawabi indallahi sumul bukmul ladzina la yaqilun. Wa qala idzan rabbishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak, Ibu, dan saudara semuanya yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah telah melimpahkan barokahnya, inayahnya, petunjuk, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan masih banyak nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita. Seandainya kita menghitung wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Sungguh tidak akan bisa menghitung, sungguh tidak akan bisa menjumlah karena luar biasa nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Lebih-lebih nikmat iman, yang mana dengan nikmat iman inilah insya Allah amal kita diterima oleh Allah, dan dengan nikmat iman inilah insya Allah derajat kita diangkat oleh Allah setinggi-tingginya. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa lemah dan janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya kamu paling tinggi derajatnya in kuntum mu'minin jika kamu menjadi orang-orang yang beriman. Makanya iman yang sudah terpatri kuat dalam sanubari kita terus kita rawat, kita pelihara, terus kita tingkatkan. Untuk meningkatkan iman salah satunya tholabul ilmi. Ya, belajar Al-Qur'an dengan sungguh-sungguh. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zaddathum imana. Sesungguhnya orang-orang yang beriman apabila disebut nama Allah maka gemetarlah hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka maka bertambah kuat imannya. Jadi untuk meningkatkan iman, untuk menambah kekuatan iman ini dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Dalam konteks sekarang dibacakan ayat-ayat Al-Quran, yaitu ngaji, belajar Al-Quran dan As-Sunnah ini dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dan dengan istiqomah. Bapak, Ibu, dan saudara semuanya yang insya Allah dirahmati oleh Allah, nikmat yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah nikmat sehat. Ya, nikmat sehat ini tidak bisa dinominalkan, tidak bisa dirupiahkan, dan sehat tidak datang begitu tidak datang begitu saja. Sehat perlu diupayakan, sehat ya perlu dijaga, perlu dirawat, dan perlu dipelihara. Ya, sehat adalah gaya hidup. Maka gaya hidup artinya kebiasaan hidup sehari-hari.
gaya hidup yang terbaik adalah mencontoh perilaku kehidupan Nabi dan para sahabat. Kalau kita mencontoh perilaku kehidupan Nabi dan para sahabat, dari mulai tidur sampai mau tidur lagi, insya Allah akan sehat. Akan sehat. Jadi mau tidur, kita mencontoh Rasulullah. Rasulullah itu kalau mau tidur, beliau berwudu dulu, kemudian berdoa, kemudian ya mungkin membaca ayat-ayat Al-Quran dan suwuk, ya suwuk. Kemudian membaringkan badannya sebelah kanan di bawah, artinya miring ke kanan. Dan ini luar biasa, miring ke kanan ternyata setelah diteliti dengan pendekatan kedokteran yang mutakhir, ya akan memperbaiki sistem ya jantung kita, memperbaiki sistem kerja jantung kita. Karena jantung kita di kiri, kalau kita miring ke kanan maka jantung tidak terbebani. Nah, jantung ini salah satunya berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Dan banyak lagi sistem pencernaan kita juga di kiri, ya sehingga ketika kita istirahat pencernaan kita juga akan baik, ya akan sehat. Kemudian paru-paru kita yang kiri ternyata juga lebih kecil daripada yang kanan. Kalau kita miring ke kiri, maka paru-paru ini juga akan tidak membebani paru-paru yang kanan. Paru-paru kiri tidak akan membebani paru-paru yang kanan karena memang paru-paru yang kiri ini dalam anatomi itu lebih kecil dibanding paru-paru kanan. Dan paru-paru ini juga berfungsi ya untuk memompa oksigen ke seluruh tubuh. Kemudian misalnya cara makan Nabi. Jadi Nabi ya makan tentunya makan yang halal. Ya halal dan thayyib. Ya ayuhanas kulu mimma fil ardi halalan. Ya ayuhanas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah apa yang ada di bumi ini yang halal lagi thayyib. Halal artinya halal baik zatnya, halal cara mencarinya. Dan thayyib artinya thayyib ada nilai gizinya, gizi yang seimbang, cakupan intake gizinya seimbang, ada kalori, ada karbohidrat, ada lemak, ada protein, ada vitamin dan mineral. Yaitu thayyib. Dan thayyib satu orang dengan thayyib orang lain berbeda. Makanya luar biasa. Dan makan ini ya kulu wasrobu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah tapi jangan berlebihan. Ya, Nabi makan ketika lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Sepertiga udara, sepertiga air, dan sepertiga makanan. Nah itu kalau kita contoh ya luar biasa. Kita insya Allah akan sehat. Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, maka sehat adalah gaya hidup, dan gaya hidup yang terbaik adalah mengikuti perilaku kehidupan Nabi dan para sahabat. Nabi sendiri dalam berzikir misalnya, istighfarnya saja, padahal beliau itu maksum, terjaga dari dosa, dan dijamin oleh Allah masuk surga, istighfarnya pun sehari ya tidak kurang dari 100 kali. Nah, istighfar ini juga luar biasa, bacaan-bacaan yang luar biasa. Ya, dalam Al-Quran juga diterangkan, ya qaumis taghfiru rabbakum tsumma tubu ilahi yursilis sama alaikum mitrara wa yazidkum quwata ila quwatikum. Hai kaumku, hendaklah kamu beristighfar, ya mohon ampun kepada Allah dan bertobatlah. Yursilis sama alaikum mitrara, maka Allah akan mendatangkan hujan yang deras. Hujan yang deras ini para ahli tafsir yang berkompeten ya dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, ya yursilis sama alaikum mitrara, mendatangkan hujan yang lebat itu artinya rezeki. Allah mencurahkan rezekinya yang banyak. Yursilis sama alaikum mitrara wa yazidkum quwata ila quwatikum, dan Allah akan menambah kepadamu kekuatan di atas kekuatanmu. Artinya kuat itu identik dengan sehat. Ya, identik dengan sehat. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran ya, jadi yang menerangkan bahwa kalau kita banyak istighfar,
banyak membaca Al-Quran, itu tentunya hati akan menjadi tentram. Karena itu salah satu zikir, salah satu untuk mengingat Allah. Kalau kita banyak zikir kepada Allah, maka hati akan menjadi tentram. Dan ketentraman ini adalah pangkal kesehatan. Ya. Alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bidzikrillah. Allah bidzikrillah tatmainul qulub. Jadi orang-orang yang beriman itu hatinya akan menjadi tentram dengan mengingat Allah. Maka ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Makanya dalam Al-Quran itu, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakara ulul albab. Jadi Al-Quran ini diturunkan penuh dengan berkah. Penuh dengan berkah itu artinya berkah itu suatu kebaikan yang tidak pernah habis. Mempunyai nilai daya guna yang luar biasa. Kebaikan-kebaikannya tidak pernah habis. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi, supaya kita memperhatikan ayat-ayatnya. Memperhatikan itu jeli, fokus, serius. Namanya memperhatikan ayat-ayatnya ini. Kalau konteks keilmuan, konteks keilmuan, ahli kesehatan, ahli kedokteran itu meneliti, menganalisis, membuktikan, sehingga menjadi ilmu baru, ilmu baru. Jadi diteliti, misalnya istighfar kok menjadikan kuat, wa yazidkum quwata ila quwatikum, wa yazidkum quwata ila quwatikum, maka Allah akan menambah kepadamu kekuatan di atas kekuatanmu. Kuat itu identik dengan sehat. Diteliti oleh para ahli kedokteran, diteliti. Orang yang banyak istighfar dengan orang yang tidak banyak istighfar, diteliti hormonnya, hormonnya. Ternyata orang yang istighfar itu menghasilkan hormon serotonin dan hormon melatonin yang optimal. Hormon serotonin salah satunya sebagai berfungsi untuk kekebalan tubuh. Hormon serotonin fungsinya juga sebagai untuk regenerasi sel. Nah, ini diteliti sehingga menjadi ilmu baru. Namanya ilmu baru itu minimal ada 4 syarat. Satu, logik, nalar, masuk akal. Yang kedua, terukur. Yang ketiga, bisa dibuktikan. Yang keempat, berlaku universal. Itulah ilmu. Itulah ilmu. Jadi logis, masuk akal, kemudian terukur, bisa dibuktikan, kemudian berlaku universal. Misalnya ternyata dalam banyak penelitian mendengarkan Al-Quran bisa mendengarkan Al-Quran mendatangkan ketentraman. Ketentraman ini diukur, diukur oleh apa? Jadi dalam kedokteran ada istilah encepalo, jadi untuk mengukur EEG, jadi EEG, jadi elektroencepalografi. Jadi diukur tingkat gelombang otaknya. Ternyata orang yang mendengarkan Al-Quran itu gelombang otaknya pada kisaran gelombang alfa. Nah, gelombang alfa ini ternyata bisa untuk meningkatkan kekebalan, bisa untuk menurunkan stres, bisa untuk meningkatkan kapasitas dan fungsi dari panca indera. Nah, ini luar biasa. Makanya liyadabbaru ayatihi ini betul-betul diteliti, dianalisis, dibuktikan, diukur, seperti itu. Dan masih banyak yang lain tentang penelitian-penelitian tentang kandungan Al-Quran itu. Memang Al-Quran itu asifa, jadi penyembuh. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa sifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Sifa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidud dolimina ila khusyara. Bahwa Al-Quran ini
wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa sifa'u wa rahmah. Ya, diturunkan ya sebagai penyembuh dan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wala yazidud dzalimina illa khosara. Tapi bagi orang-orang yang zalim, Al-Qur'an ini ya hanya menghambat kemajuan. Bagi orang-orang yang zalim, ya mempersulit. Wala yazidud dzalimina illa khosara. Ya. Makanya luar biasa kandungan Al-Qur'an. Tibun Nabawi, ya Tibun Nabawi itu salah satu pengobatan ya cara Nabi, ya pengobatan yang menisbatkan ya pada Islam dan Sunnah. Itulah Tibun Nabawi. Jadi memang dalam hal ini hanya kami cuplikkan sedikit, ya makanya dalam pengobatan apapun sakit kita harus yakin dulu, wa idza maridu fahuwa yasbin, ya. Dan apabila aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan. Nah, ini menjadi kata kunci, menjadi keyakinan kita. Ya, menjadi keyakinan kita, ya, menjadi tolak ukur kita bahwa kalau kita itu sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan. Dokter, tenaga medis itu hanya perantara, obat-obatan hanya perantara. Pada hakikatnya wa idza maridu fahuwa yasbin. Kalau apabila aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan. Makanya dalam hadis juga diterangkan bahwa setiap penyakit itu pasti ada obatnya, ya. Likulin da'in dawaun faida usiba dawaun da'i baro'a biidnillahi azza wa jalla. Jadi setiap penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, akan sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah azza wa jalla. Dan masih banyak lagi, ya, banyak lagi. Jadi likulidain dawaun faida usibat dawaun, ya, ini. Jadi barang siapa apabila ditemukan suatu penyakit, pasti Allah akan mendatangkan obatnya. Nah, ini kita harus yakin. Ya, kemudian dalam hadis yang lain juga riwayat Bukhari, ma anzalallahu da'an illa anzala lahu sifaan. Ya. Ma anzalallahu da'an illa anzala lahu sifaan. Ya, Allah tidak akan menurunkan penyakit melainkan menurunkan obatnya juga. Ini hadis riwayat Bukhari. Masih banyak, ya, masih banyak. Makanya kita semuanya, ya, menjadi orang-orang yang beriman ini harus yakin sepenuhnya, ya, bahwa hadis, apalagi Al-Qur'an itu kalam Allah, ya. Kalau sakit pasti ada obatnya. Ya, mungkin kalau berobat ke sana belum sembuh, berobat ke sana belum sembuh, Allah belum menurunkan kecocokannya. Ya, suatu saat, ya, terus kita ikhtiar, ya, ikhtiar insani, ikhtiar ilahi, terus berdoa kepada Allah dan berusaha, ya, mudah-mudahan Allah, ya, memberikan kecocokan. Ya, mungkin dokter spesialis ternyata belum sembuh, ya. Dokter subspesialis mungkin juga belum sembuh, ternyata dengan dokter umum bisa sembuh. Nah, ini karena memang Allah lah penyembuhnya. Kemudian yang ini kita bahas masalah madu, ya, memang madu itu difirmankan oleh Allah dalam surat An-Nahl ayat 69 itu kita potong, yakhruju mim butuniha sarabun mukhtalafun, ya, mukhtalifun alwanuhu fihi sifa'ul linas. Jadi yakhruju mim butuniha sarabun mukhtalifun alwanuhu fihi sifa'ul linas. Ya, jadi dari perut lebah itu keluar minuman, sarabun, minuman atau madu, mukhtalifun alwanuhu, yang beraneka warnanya. Jadi madu itu warnanya banyak, ada yang hitam, ada yang kuning, ya, ada yang kehitam-hitaman, ada yang encer, ada yang kental. Ya, mukhtalifun alwanuhu, yang beraneka warnanya. Tergantung, ya, tergantung
musim ya, tergantung musim. Kalau musim seperti ini ya musim semi, banyak pohon yang berbuah, banyak tumbuh-tumbuhan yang berbuah. Nah itu maka jadi akan lebih kompleks. Ya, nilai gizinya akan lebih kompleks. Ya, sarobun mukhtalifun alwanuhu. Di dalam madu itu ada bermacam-macam warnanya. Fihi sifaulinas. Di dalamnya penyembuh di dalamnya penyembuh berbagai macam penyakit. Fihi sifaulinas. Ini juga para ahli tafsir yang memang berkompeten untuk menafsirkan ayat Al-Quran. Fihi sifaulinas. Jadi di dalamnya itu ada penyembuh penyakit untuk manusia. Ya, untuk manusia. Ini artinya kalau madu itu dicampur dengan mungkin ramuan yang lain, itu khasiatnya itu akan lebih tinggi dibanding minum madu tunggal ya, tidak ada campurannya. Mungkin dicampur, kalau kemarin kita ada ramuan mungkin 1 ruas jahe, 1 ruas temulawak, 1 ruas lengkuas. Nah, setelah jadi ramuannya, sebelum minum kita campur dengan 2 sendok madu dalam 1 gelas, kita aduk sampai rata. Nah, itu khasiatnya lebih bagus ya dibanding minum madu secara tunggal. Bisa juga dengan madu ya, air 1 gelas ya, air hangat dicampur madu 2 sendok, diaduk sampai rata. Insya Allah juga akan lebih baik ya. Karena memang ini madu itu ya artinya difirmankan Allah dalam surat An-Nahl ayat 69 tadi, yakhruju mim butuniha sarabun mukhtalifun alwanuhu fihi sifaulinas. Ya, di dalamnya penyembuh berbagai penyakit yang ada pada manusia. Kemudian juga banyak yang lain ya, jadi fungsi madu kemarin sudah kita kita kupas ya. Kemudian juga Nigella sativa ya, Nigella sativa atau jinten hitam ya. Jinten hitam itu dalam hadis juga diterangkan, inna hadihi khabatas sauda'a sifaun min kulli da'in ilah minas salam. Ya, ilah minasam. Sesungguhnya habas sauda ini adalah obat dari segala penyakit kecuali kematian. Ya, ini hadis riwayat Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari nomor 5687. Jadi memang ini disabdakan ya, disabdakan oleh Rasulullah. Dalam hadis yang lain masih dalam Bukhari ya, fi khabatin saudai sifa'u min kulli da'in ilasam. Ya, di dalam habas sauda terdapat obat bagi segala penyakit kecuali asam, kecuali kematian. Ini juga hadis riwayat Bukhari. Makanya habas sauda atau jinten hitam atau Nigella sativa itu luar biasa fungsinya. Ya, masih banyak yang lain ya. Jadi hadis-hadis yang menerangkan fungsi manfaat atau habas sauda, dan kemarin juga kita sudah singgung kandungan fitokimia dalam habas sauda itu ternyata sangat lengkap ya, sangat lengkap. Jadi ada flavonoidnya ya, kemudian ada omega 3-nya, ada tiamin, ada riboflavin, ya, ada fosfor, ada zinc, ada besi, tembaga, kalsium, ya, ada proteinnya, lengkap sekali ya, lengkap sekali. Ini makanya tadi ya, dalam hadis Bukhari, hadis Muslim disebutkan bahwa dalam jinten hitam atau Nigella sativa itu ya sebagai penyembuh ya, ada obat ya untuk berbagai macam penyakit. Kemudian juga selain habas sauda yang kita bahas, mungkin juga
minyak zaitun ya, minyak zaitun ya, minyak zaitun ya. Hadis Rasulullah juga menerangkan, kulu zaita wadahinu bihi fa innahu min sajaratin mubarakatin. Ya. Jadi mana ini? Kulu zaita wadahibdu bihi fa innahu min sajaratin mubarakatin. Makalah minyak zaitun dan minyailah ya dengan zaitun, karena zaitun itu berasal dari pohon yang diberkahi. Ya, ini hadis riwayat Tirmidzi nomor 1852 dan Ibnu Majah nomor 3304 disahihkan Al-Albani dalam Shahih At-Tirmidzi. Ya. Jadi kulu zaitun ya, kulu zaita wadahidu bihi fa innahu min sajaratin mubarakatin. Ya. Luar biasa. Jadi kemudian juga sabda yang lain ya, sabda yang lain ya, iktadimu bizaiti wa tahanu bihi fa innahu min sajaratin mubarakatin. Jadikanlah zaitun sebagai lauk dan minyailah dengannya, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi. Ya. Ini dari Ibnu Majah dan Al-Hakim. Ya. Jadi banyak hadis-hadis yang minyak zaitun sendiri kemarin-kemarin belum kita bahas ya tentang minyak zaitun ya. Ternyata minyak zaitun juga fitokimianya sangat lengkap. Ya, kandungan zat aktifnya sangat lengkap. Ya, di dalam minyak zaitun ada asam oleatnya, ada asam lemak tak jenuh. Kemudian juga ya bagus ya sebagai antioksidan yang kuat. Ya. Kemudian sebagai respon imun ya untuk meningkatkan imunitas. Ya. Dan baik ya untuk ini ya, jadi menetralkan kolesterol. Ya, di situ juga ada kandungan vitamin A-nya, vitamin C-nya, vitamin E-nya, dan vitamin K-nya. Jadi sangat lengkap. Kemudian juga minyak zaitun ya, dalam kesimpulannya karena kandungan omega 3-nya, omega 6-nya, kemudian ada kandungan vitamin A, vitamin C, vitamin E-nya, dan mampu juga menangkal radikal bebas. Sehingga disimpulkan bahwa minyak zaitun itu manfaat ya untuk menjaga kesehatan jantung, ya untuk mencegah serangan stroke, ya untuk melawan peradangan, antioksidan yang kuat, antibakteri, ya untuk mencegah kanker dan meningkatkan fungsi otak karena kandungan seleniumnya, kandungan kemudian magnesiumnya, dan masih banyak yang lain. Ya ini Bapak, Ibu-ibu dan saudara semuanya sedikit mungkin sebagai mukadimah tentang Tibun Nabawi, pendekatan pengobatan cara Nabi yang mungkin masih banyak yang kurang ya. Nanti pelan-pelan kita sampaikan sedikit demi sedikit. Jadi ini Mas Tommy sebagai mukadimah, mudah-mudahan bermanfaat. Kami harapkan Anda bisa bergabung di 02716793000, SMS dan juga di WA kami di 08 11 255 3000. Kita bacakan yang sudah masuk di SMS dan WA, Dok. Dari Ibu Sri di Purworejo menanyakan tentang pengobatan dengan bekam itu ilmiahnya bagaimana, Dok? Nah, gitu. Ya, jadi bekam itu ya pernah dicontohkan oleh Nabi ya. Kalau dulu istilahnya cantuk. Ya, jadi cantuk, jadi membekam pada di puncak kepala kita, jadi untuk mengeluarkan darah kotor. Ya, jadi kalau dalam pendekatan ilmu akupunktur di situ ada titik yang namanya pahwi. Pahwi itu artinya energi otak, ya energi otak. Jadi untuk indikasinya untuk pusing, untuk vertigo, ya juga mungkin untuk migrain, juga untuk melancarkan daripada peredaran otak, ya untuk
meningkatkan fungsi sensorik motorik daripada otak kita itu memang dianjurkan ya, memang dianjurkan bekam atau canduk ya pada titik-titik akupunktur. Pendekatan sekarang itu bekam itu semua mengarah kepada titik-titik akupunktur ya, titik-titik akupunktur. Kemudian prinsipnya itu jadi mengeluarkan darah kotor ya, mengeluarkan darah kotor. Yang menjadi catatan penting untuk bekam ini sebenarnya metodenya sangat bagus, ilmunya juga sangat bagus. Tapi saya sarankan untuk menjaga kesterilan alatnya. Alatnya harus steril karena memang dipakai untuk berbagai orang ya, harus steril ya. Jadi itu nomor satu. Dan memang dilakukan oleh orang yang ahli ya, oleh orang yang ahli. Dalam ilmu akupunktur juga dikenal namanya ya needle bleeding method. Ya, needle bleeding method. Jadi metode mengeluarkan darah dengan needle, dengan jarum ya. Bisa ya, dengan bisa. Itu bekam. Jih. Ya, baik. Kita terima yang ada di line telepon. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dengan siapa, di mana Ibu? Dengan Siti, Kabupaten Semarang, Ustaz. Ibu Siti Semarang, silahkan. Ya, ini mau nanyakan bagaimana cara untuk menaikkan HP, Ustaz. HP saya itu hanya 10. Terus yang kedua itu manfaat kunir itu untuk apa saja ya? Misalnya kalau dibuat minuman dicampur dengan kunir sama gula Jawa sama singkat aja asam itu bagus enggak kalau dibuat minum untuk kesehatan? Ya. Ya. Ya, Kak. Satu lagi ya. Ya, apa, Bu? Itu kaki saya itu kan mitra dokter kulit itu alergi semacam sabun-sabun. Terus obatnya herbalnya itu pakai apa ya, mohon solusinya. Soalnya dokter kulit aja sudah saya bawa 3 orang. Terus dokter umum itu sudah banyak, sampai sekarang masih sakit kaki saya. Ya kadang sembuh, kadang kumat gitu. Pecah-pecah seperti disilat-silat gitu loh. Mohon solusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti ya, yang ada di Semarang. Semarang ya. Jadi yang pertama bagaimana cara meningkatkan HB. Jadi HB itu hemoglobin. Jadi zatnya itu Fe atau zat besi ya. Zat besi. Zat besi Fe itu banyak di sayuran hijau ya, sayuran hijau. Jadi monggo banyak mengonsumsi sayuran-sayuran hijau. Ya, hijau yang kehitaman ya, atau hijau tua ya, hijau tua. Contohnya apa? Daun singkong. Contohnya apa? Daun pepaya. Daun singkong, daun pepaya, daun ketela, kemudian kangkung itu kandungan zat besinya tinggi. Kemudian selain itu juga daging ya, daging termasuk telur itu kandungan Fe-nya juga tinggi. Monggo silahkan. Kemudian juga lebih aman mungkin korma ya. Korma ini kandungan zat besinya juga tinggi. Ya, selain sayuran, buah, daging, kemudian korma. Jadi korma itu kandungan Fe-nya, zat besinya juga tinggi. Mungkin bisa konsumsi pagi 3 buah atau 3 biji. Siang 3 biji, kemudian sore atau malam 4 biji. Selain itu ya, jadi untuk Fe ini kalau kita itu makan buah, kalau kita itu makan sayur, itu sebaiknya ya tidak berbarengan dengan minum teh. Ya, teh ini karena mengandung tanin. Ya, tanin ini dalam teh ini
itu menghambat reaksi daripada zat besi itu sendiri. Ya, kalau zat besi itu bagusnya dengan vitamin C. Ya, vitamin C dengan zat besi itu akan mendorong, menguatkan, ya, sehingga apa yang kita makan itu insya Allah semuanya diabsorpsi oleh usus halus kita. Jadi jangan berbarengan dengan minum teh. Kalau minum teh itu mengandung tanin, dan tanin tadi menghambat reaksi daripada zat besi dan vitamin C-nya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa tadi? Kunir. Kunir ya. Kunir itu jadi kandungannya yang lazim, yang sangat dominan itu gingerol ya, gingerol. Ya, gingerol itu fungsinya banyak sekali di kunir itu, sebagai salah satunya juga sebagai anti inflamasi ya, anti radang. Kemudian juga sebagai anti nyeri ya. Kemudian juga sebagai antihistamin ya di kunyit ini ya, kunir. Antihistamin itu artinya anti alergi. Kemudian juga zat yang kedua itu mengandung kurkumin ya. Jadi yang mengandung kurkumin itu salah satunya adalah temulawak. Yang kedua adalah kunyit ini ya. Kunyit itu mengandung kurkumin. Nah, kurkumin itu bagus untuk sistem pencernaan kita, untuk lambung kita, untuk meningkatkan nafsu makan. Kurkumin juga untuk berfungsi sebagai hepatoprotektor ya, melindungi hati kita dari penyakit liver, mungkin penyakit yang lain ya, penyakit kuning ya, itu. Kemudian selain hepatoprotektor juga kurkumin ini juga bisa untuk meningkatkan kekebalan ya, kekebalan tubuh ya. Makanya bagus kunyit ini kemarin ada 3 itu ya, jadi jahe, temulawak, sama kunyit. Kemudian pertanyaan yang ketiga dari Bu Siti yang ada di Semarang, alergi sabun ya, kulitnya seperti diiris-iris, seperti dibelah. Sudah ke dokter kulit ya, sudah ke dokter kulit, ternyata belum sembuh, Allah belum memberikan kecocokan, tapi kita yakin ya, setiap penyakit pasti ada obatnya. Wa idza maridu fa huwa yasbin, yakin. Ya, mungkin dengan sederhana, coba diganti ya sabunnya yang cocok, ya dicari yang cocok. Kalau mungkin merek-merek yang sekarang mungkin belum malah nggak cocok, mungkin merek-merek yang lama mungkin cocok ya. Mungkin sabun colek merek yang lain, monggo silahkan dicari yang cocok. Selain itu ya ini ya, jadi ramuan herbal ya, ramuan herbal yang untuk histamin, untuk anti alergi, selain tadi kunyit, juga tomat. Kemarin kan kita bahas tomat ya, sudah kita bahas tomat itu ternyata anti alergi, tingkat histaminnya tinggi ya. Di tomat itu mengandung namanya saponin ya, saponin, zat saponin. Nah, zat saponin ini dalam literatur itu fungsinya banyak sekali, sebagai anti semuanya, anti bakteri, sebagai anti ya, antibiotik, sebagai anti kanker ya, sebagai anti mutagenik, artinya mutasi gen. Kemudian juga sebagai antihistamin ya, saponin dalam tomat ya, dalam tomat. Monggo misalnya konsumsi tomat baik ya, bisa diiris-iris untuk wedangan ya, atau di jus, atau langsung dicuci dengan air hangat atau air biasa juga apa-apa sampai bersih, kemudian langsung dimakan juga baik. Tomat ini ya, bagi bapak-bapak, tomat saponin ini juga baik untuk ini ya, saponin dalam tomat ini untuk menurunkan angka daripada
kejadian prostat, BPH, prostat. Bagi ibu-ibu juga bisa untuk mencegah terjadinya kanker payudara. Nah, saponin. Di tomat selain saponin juga mengandung beta karotin ya. Beta karotin ini jelas baik untuk kecerdasan, ya, mengurangi mungkin stres juga, penyakit-penyakit, ya mungkin demensia, mudah lupa, penyakit-penyakit pikun, ya, Alzheimer, beta karotin ini memang bagus. Beta karotin di tomat itu sangat tinggi karena memang tomat itu ya tumbuh, jadi kuningnya ini warna kuningnya ini sangat baik. Jadi itu Bu Siti yang ada di Semarang, mudah-mudahan dengan usaha insani, dengan usaha ilahi, ya, memberikan kecocokan sehingga sakitnya bisa sembuh. Ya, baik, kita lanjutkan yang ada di SMS dan WA. Dari Mbah Said di Magetan. Adakah dok herbal untuk menyembuhkan sakit prostat? Baru dijawab. Produksi jadi jika ada, di mana belinya? Ya kalau apa ya, produksi jadi ya itu ya obat kimia, fitofarmaka ada ya, fitofarmaka. Jadi kemarin sudah kita terangkan obat herbal itu ada 3, yaitu jamu. Jamu sudah terbukti secara empiris, kemudian OHT, obat herbal yang terstandar, sudah melalui uji preklinik yang diujikan pada binatang dan sediaan biologis, dan fitofarmaka yang sudah melalui uji klinik, ya, baik itu manfaatnya, baik itu resikonya sudah melalui uji klinik, diuji cobakan pada manusia. Ini ada ya, sudah ada fitofarmakanya. Ya, kalau kita kan tidak boleh menyebutkan merek di sini. Yeah. Kemudian kalau memang ramuan tadi, ya paling bagus adalah tomat. Tomat nanti bisa untuk dirajang-rajang atau diiris-iris, ditaruh di gelas dengan air hangat, dicampur madu, ya, dicampur madu. Mungkin 1 gelas itu 2 sendok madu. 1 sendok itu berisi 5 cc madu. Jadi kalau 1 gelas itu 10 cc, ya, 10 cc madu. Karena memang madu tadi dalam Al-Quran disebutkan yahruju mim butuniha sarobun mukhtalifun alwanuhu fihi sifaulinas. Jadi itu Al-Quran, kalam Allah, bahwa pada perut lebah itu keluarlah sarobun. Ya, sarobun itu cairan atau madu. Mukhtalifun alwanuhu, yang bermacam-macam warnanya. Fihi, di dalamnya sifaun, ya, penyembuh, ya, linas pada manusia. Nah, ini kalau madu dicampur dengan berbagai ramuan, insya Allah khasiatnya lebih tinggi ya dibanding dengan madu tunggal. Jadi, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan prostatnya tadi bisa sembuh dengan izin Allah. Ya. Masih di SMS dan WA berikutnya dari Bapak Wawan yang ada di Sukabumi, Jawa Barat. Saya punya penyakit lambung panas dan pedih, dok. Lapar terus. Apakah obat herbalnya, dan penyakit lambung sudah 5 tahun ini, dok? Ya. Ya, lambung itu nomor 1 pikiran ya, karena lambung itu biasanya dari asam lambung. Mah itu biasanya dari asam lambung, ya. Produksi asam lambung meningkat itu karena dari pikiran, dari kerja otak kita, ya, dari hipotalamus, hipofise, kemudian dia merangsang produksi asam lambung. Nah, makanya biar pikiran kita itu netral, ya, semangat, rileks, santai,
itu ya harus banyak mengingat Allah, ya banyak mengingat Allah, banyak berdoa, ya. Jadi insya Allah rumusnya kan kita semuanya sudah hafal, ya. Alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Ya, orang-orang yang beriman itu hatinya akan menjadi tentram dengan mengingat Allah. Maka ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Kegiatan-kegiatan yang positif, jadi meningkatkan ibadahnya, ya mungkin ya amalan-amalan sunnahnya ditingkatkan, ya, terus meningkat step by step, tobakon an tobak, ya meningkat, baik itu amalan secara pribadi, baik amalan terhadap manusia, ya hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia. Itu terus ditingkatkan. Selain itu, ya tadi pikirannya insya Allah nanti akan jadi rileks, akan jadi santai, akan semeleh dan netral, semangat. Kemudian masalah-masalah yang memicu itu diredam. Kira ada masalah-masalah pikiran yang menjadi pikiran yang berat itu diredam. Kita terus belajar menjadi hamba Allah yang bersyukur. Terus kita belajar menjadi Allah yang qanaah, ya bersyukur, qanaah. Kalau kita qanaah, insya Allah menjadi hamba yang bersyukur. Nah, ini, jadi terus seperti itu. Kalau terus kita menjadi hamba Allah yang bertawakal. Kalau kita bertawakal kepada Allah, ya insya Allah Allah akan mencukupkan segala keperluan kita. Wa may yattaqillaha yaj'alahu min amrihi yusra. Ya. Wa may yattaqillaha, ya, jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fa huwa hasbuh. Allah akan mencukupkan, ya, mencukupkan segala kepentingan, segala keperluannya. Nah, ini menjadi hamba Allah selalu bersyukur, qanaah, tawakal. Kemudian selain itu ya makannya yang teratur. Kemudian sementara dihindari yang dari ketan, ya sering saya sampaikan. Karena yang dari ketan ini sulit dicerna, ya sulit dicerna. Jadi dari ketan itu apa? Jadah, lemper, undi-undi, wajik, tapi ketan gitu ya, Pak Tommy. Ya, itu dihindari dulu. Ya, kita mencontoh Nabi tadi, makan tidak berlebihan, pengennya makan terus, ya. Kulu wasrobu wala tusrifu, makanlah dan minumlah, jangan berlebihan. Ya, seperti itu. Kemudian juga makan ketika lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Sepertiga untuk air, sepertiga untuk udara, dan sepertiga untuk makanan. Jadi kalau kita mencontoh perilaku kehidupan Nabi dan para sahabat, insya Allah sehat. Dan insya Allah mudah-mudahan asam lambungnya atau sakit mahnya segera sembuh dengan izin Allah. Jadi ingatkan Pak Tommy. Ya. Baik pemirsa, masih kami buka nanti di line telepon 02716793.000, SMS dan juga di WA kami di 08112553.000. Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program unggulan Hidup Sehat Alami pada kesempatan malam hari ini. Silakan kita lanjutkan yang ada di line telepon kembali 6793000 untuk bisa bergabung. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan ibu siapa di mana? Mohon maaf, dokter, ini dari Siti Kabupaten Semarang. Oh, yang tadi ya Bu ya? Iya, mau tanya satu aja Ustaz. Dokter. Berarti yang keempat ini berarti ya? Itu loh manfaat kunir. Iya loh. Sudah nawal kunir. Oh terputus, ya baik.
Kunir tadi udah dijawab ya, jadi mohon bisa disimak kembali. Kita lanjutkan yang ada di SMS dan WA dari Ibu Joko di Tangmangu. Mohon bisa dijelaskan ramuan obat gurah yang herbal, Dok. Ya. Jadi obat gurah ya. Gurah itu pembersih, ya pembersih saluran nafas dari hidung sampai saluran nafas. Jadi memang kalau artinya ramuan khusus yang biasa mungkin dipakai itu saya sendiri belum tahu artinya, karena memang manfaat obat, manfaat ramuan, manfaat herbal itu tergantung unsurnya, tergantung zat aktifnya, tergantung fitokimianya. Ya, tujuannya untuk apa? Kalau mungkin untuk rinitis, ya rinitis itu mungkin alergi saluran pernafasan, ya alergi. Jadi radang saluran pernafasan karena alergi rinitis. Itu bisa menggunakan ramuan-ramuan tadi, ramuan-ramuan yang kemarin sudah kita bahas ya. 1 ruas temulawak, 1 ruas jahe dan 1 ruas kunyit. Nah, itu bisa diminum untuk meningkatkan antibodi, untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, kemudian juga untuk meningkatkan mengurangi radangnya. Ya. Kemudian juga untuk meningkatkan anti alerginya, karena banyak mengandung tadi saponin, kemudian mengandung antihistamin, ya. Bisa, atau mungkin bawang putih ya, bawang putih juga mengandung alisin. Nah, alisin itu banyak manfaatnya sebagai antibakteri, sebagai antibiotik, sebagai antioksidan, sebagai anti jamur, ya sebagai juga sebagai anti nyeri ya, anti nyeri dan anti peradangan ya. Nah, ini. Jadi monggo silahkan, tapi kalau yang khusus yang biasa dipakai mungkin dipakai di luar itu saya sendiri belum tahu ramuannya dari apa, karena memang kita semuanya ini belajar tentang fungsi ya, fungsi manfaat itu tergantung dari senyawanya, unsurnya, fitokimianya seperti apa. Nggih, ngoten yang ada di Tangmangu, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya, berikutnya dari Bapak Ngatiman di Riau. Saya kena asam urat di mata kaki. Itu ada benjolan. Agar kempes benjolannya itu obatnya apa, Dok? Ya, jadi asam uratnya harus dinormalkan dulu. Ya, harus dinormalkan dulu. Nanti kalau asam uratnya normal, ya kalau bapak-bapak kurang dari 7,2 ya, itu angka normalnya. Nanti kempes sendiri. Jadi kempes sendiri. Jadi yang pertama mengurangi makanan yang mengandung purin tinggi. Ya, purin tinggi itu ada di kacang-kacangan. Ya, kacang jabel, kacang tanah itu emping melinjo sama daunnya ya. Kemudian lamtoro atau landing itu ya. Kemudian mungkin kacang-kacangan yang lain termasuk emping melinjo, kemudian koro ya, kemudian biji yang mete ya, itu juga dikurangi, itu purin tinggi ya. Atau jeruan ya, itu purin tinggi dihindari dulu. Kemudian banyak memakan makanan yang purin rendah ya, purin rendah, sayur-sayuran yang memang disarankan ya, itu daun singkong, daun ketela, daun pepaya, kenikir ya, kemangi, kemudian gambas ya, gambas atau ceme. Kemudian jipan, kemudian wortel, jagung, labu. Kalau terong ya, terongnya yang terong hijau itu yang rendah purin ya, yang aman. Selain itu ya, kalau sudah asupannya dikurangi
yang kita memperbanyak makanan yang tidak mengandung purin tinggi. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menurunkannya, ya. Cara menurunkan asam urat. Kemarin sudah kita bahas tentang daun sirsak, ya. Daun sirsak itu salah satu fungsinya juga untuk menurunkan kadar asam urat, karena di situ ada tadi ada saponin, ada polifenol, kemudian ada zat-zat yang lain, unsur senyawa yang lain, ada genestin, kemudian ada astenogenin, ya. Astenogenin itu juga salah satu fungsinya untuk menurunkan asam urat. Kemudian di tomat tadi ada lekopen, ya. Lekopen itu juga bisa untuk menurunkan asam urat. Di daun sirsak, di daun salam juga bisa untuk menurunkan asam urat. Di daun salam itu bisa menurunkan hipertensinya, juga bisa menurunkan asam uratnya. Nah, monggo nanti bisa dipilih, ya. Dicampur 2 bisa, misalnya daun salam 5 lembar, daun sirsak 5 lembar, boleh. Atau daun sirsak 7 lembar, daun salam 7 lembar, dijadikan satu, boleh, dalam rangka untuk menurunkan kadar asam uratnya. Jadi kalau kadar asam uratnya nanti sudah normal, mungkin 5, pokoknya di bawah 7,2, nah itu pelan-pelan kemudian akan benjolan tadi akan hilang. Nah, saya sarankan untuk penyakit pegelinu atau asam urat tadi itu dikurangi beli obat di apotek sendiri tanpa resep dokter, ya. Karena yang menimbulkan topi, istilahnya tofi, membentuk kapsul, membentuk benjolan itu biasanya obat-obat dari golongan kortikosteroid, ya. Golongan kortikosteroid yang mungkin beli di apotek sendiri itu akan memicu timbulnya benjolan pada asam urat. Jadi gout arthritis, ya, nyeri, ya, sendi karena gout, karena asam urat. Jadi itu makanan-makanan atau obat yang mengandung golongan kortikosteroid, hendaknya dihindari. Jangan sampai membeli sembarangan obat di apotek atau di toko obat tanpa pantauan dari dokter. Jadi itu mudah-mudahan bermanfaat. Ya, baik. Masih lagi dari berikutnya Bapak Suryanto yang ada di Pacitan. Jati Belanda itu pohonnya kayak apa ciri-cirinya, Dok? Ya, sebenarnya mirip dengan jati tapi lebih ramping, lebih kecil, ya. Namanya jati Belanda, dan daunnya juga kecil-kecil. Ya, kecil-kecil, biasanya di pinggir jalan banyak itu, ya. Di pinggir jalan banyak. Kalau di Karanganyar itu ya arah Munggur sampai Beji itu jati Belanda semua itu. Pinggir jalan itu biasanya juga dipakai katanya ini, ya, pohonnya, rantingnya itu bisa untuk ini bahan baku pensil. Bahan baku pensil. Nah, itu. Daunnya bisa digunakan sebagai salah satunya untuk pelangsingan, ya, salah satunya untuk pelangsingan jati Belanda. Itu Bapak yang ada di Wonogiri tadi. Iya. Ini yang tanya Bapak Suryanto di Pacitan. Di Pacitan, ya. Dari Ibu Tri di Purwodadi, ikan dolon atau ikan kutuk itu bisakah merangsang atau mengobati saraf otot, Dok? Ya, jadi insya Allah bisa, ya. Insya Allah dengan izin Allah. Jadi memang di kutuk, ya, di ikan kutuk itu banyak senyawa-senyawa yang di situ, ya. Di situ ada asam amino, ada albumin, kemudian ada senyawa yang lain, ada magnesium. Ya, magnesium ini salah satunya berfungsi untuk, ya, neurotransmitter, baik itu jaringan saraf maupun jaringan otot, ya, untuk mengurangi kram. Nah, ini fungsi dari magnesium, salah satunya itu. Juga ada walaupun kecil di ikan kutuk itu ada kandungan seleniumnya. Ya, selenium ini juga salah satunya untuk merangsang
pertumbuhan ya pertumbuhan apa untuk merangsang melenturkan daripada otot, jaringan otot. Nah, ini. Kemudian albuminnya sendiri di ikan kutuk bisa untuk merangsang ya neurogenesis ya untuk merangsang regenerasi sel dari saraf. Kemudian juga osteogenesis tulang. Kemudian juga myogenesis untuk merangsang daripada pertumbuhan jaringan otot. Nah, itu albumin, jadi albumin. Jadi itu manfaatnya banyak sekali ya di ikan kutuk. Sekarang juga sudah banyak ya artinya ekstrak kapsul kutuk. Monggo silahkan nanti bisa kalau mencari ikan kutuknya sulit. Sekarang di apotek-apotek ya itu sudah banyak ya menyediakan ekstrak kapsul kutuk. Jadi itu Ibu yang ada di Purwodadi. Ya. Di line telepon kembali kami persilahkan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana Ibu? Ibu Sri di Pacitan. Ya, silakan Ibu Sri. Ya, terima kasih. Dari tadi nggak nyambung dok, nggak diangkat-angkat sama Sowi. Dokter, yang saya tanyakan, HB saya itu standar 8. Tapi saat ini dokter itu sudah menyatakan stabil begitu. Akhirnya obat dari dokter dikurangin. Terus saya tetap mengkonsumsi semua yang saran dokter, sebangsa madu, kurma, terus kapsul kutuk itu tetap. Itu bisa enggak saya menaikkan HB saya itu dengan hal-hal tersebut itu dok? Sayuran terus. Nah, untuk yang ini dok, daging-dagingan. Kalau daging sapi itu di kita itu susah dicari. Susahnya apa? Susahnya itu untuk cara halalnya itu. Kita mencari daging sapi yang halal itu susah begitu cara penyembelihannya. Itu gantinya apa gitu selain daging sapi begitu dok? Untuk yang kedua, di kaki saya itu deket mata kaki itu kadang-kadang terasa kaku begitu. Itu penyebabnya apa ya dok dan harus bagaimana? Begitu dok, terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Siti ya, yang ada di Pacitan. Ibu Sri. Ibu Sri. Ya. Ibu Sri yang ada di Pacitan. Jadi kalau HB8 itu sebenarnya masih kurang ya. Jadi untuk ibu-ibu itu normalnya ya di atas 11 lah, di atas 11 atau 10 lah. Di atas 10 itu sudah insya Allah sudah baik. Ini sudah usaha, sudah ditempuh ya, artinya sayuran hijau sudah ditempuh, kemudian madu, kemudian korma, daging ya, daging istilahnya kalau daging sapi itu kalau mungkin artinya di depot daging sapi itu ya insya Allah halal, karena memang sapi itu yang menyembelih itu sudah bersertifikat ya, bersertifikat. Insya Allah ya, insya Allah yang di depot daging sapi yang resmi itu insya Allah halal ya, karena memang sapi itu ya penyembelihannya harus bersertifikat ya. Kemudian penggantinya apa? Ya penggantinya bisa mungkin telur juga bisa ya, telur ya. Kalau telur mungkin takut kalau kuningannya itu berisiko untuk meningkatkan kolesterol, putihannya saja nggak apa-apa. Jadi putihannya dicoba saja. Mungkin direbus ya caranya, sehari ya minimal 3 butir putih telur. Ya, 3 butir putih telur. Kemudian juga daging, mungkin kambing juga bisa ya. Atau mungkin daging ayam juga bisa. Nah, seperti itu. Monggo silahkan nanti Bu Sri yang ada di Pacitan. Kemudian pertanyaan yang kedua, dekat mata kaki ya, dekat tumit itu biasanya terasa nyeri.
Yaitu banyak penyebabnya ya, memang penyebabnya harus dicari. Kemungkinan sciatica ya, sciatica itu ada saraf yang kecepit, saraf ischiadicus ya, ringan ya, sifatnya ringan, atau terjadi pengapuran juga bisa, atau timbul jalu ya di tumit atau spina di tumit juga bisa, atau karena kalau dalam istilah kedokteran timur itu terjadi stagnasi qi. Ya, stagnasi qi itu artinya bahwa peredaran darah itu berhenti di situ, karena memang di tumit ini, dekat mata kaki ini, di situ tidak ada pembuluh darah. Sedikit pembuluh darahnya, sedikit ya. Sedikit sekali di situ. Itu kecil, sedikit dan kecil. Sehingga terjadi stagnasi, darahnya tidak bisa lancar, berhenti di situ, menjadikan nyeri ya, menjadikan nyeri. Nah, untuk penghilang nyeri yang ramuan yang paling efektif ya, coba Ibu bisa kalau yang mudah, simpel, tidak harus memasak, pakai ini ya, bawang putih ya, bawang putih yang 1 siung itu, kalau orang Jawa istilahnya bawang putih lanang. Ya, itu dikupas pagi 1, sore 1. Itu insya Allah akan baik. Nanti nyeri-nyeri tidak hanya nyeri di situ, nyeri di lengan, nyeri di tangan, nyeri di punggung, nyeri di leher. Kalau kita makan rutin istiqomah, bawang putih ini sangat baik. Memang dari dulu dianjurkan ya kita itu untuk mengonsumsi bawang putih, karena bawang putih mengandung alisin ya. Alisin ini manfaatnya banyak sekali ya. Alisin ini dari alin menjadi alisin ini manfaat banyak sekali, sebagai antioksidan, sebagai antibiotik, antibakteri, sebagai anti jamur ya, banyak sekali, sebagai antihistamin juga ya, sebagai anti kanker juga. Bawang putih ya, bawang putih. Ya. Ya, seperti itu Bu Sri yang ada di Pacitan, mudah-mudahan terus sehat, HB-nya meningkat, kemudian nyeri di dekat mata kaki segera hilang dengan izin Allah. Ya. Itu Bu Sri yang ada di Pacitan. Baik. Berikutnya dari pertanyaan di SMS dan WA kembali dari Ibu Siti di Boyolali. Banyak minum air jeruk nipis hangat sebelum tidur, itu apakah bisa membantu menurunkan berat badan, Dok? Ya. Jadi jeruk nipis ya, jeruk nipis itu yang paling khas adalah zatnya pektin dan serat. Ya, serat tinggi ya, pektin. Ya, pektin ini ada di kulitnya mengandung pektin, di buahnya mengandung pektin, kemudian di bijinya juga mengandung pektin ya. Pektin ini sangat baik ya, sangat baik ya, untuk salah satunya juga untuk menurunkan kolesterol ya, anti aterosklerosis ya, untuk membersihkan plak-plak dalam pembuluh darah kita. Nah, ini pektin ya, juga seratnya baik ya, untuk meningkatkan absorpsi sari-sari makanan, dan serat juga untuk membebaskan kolesterol. Nah, ini pektin ya. Kemudian yang kedua mengandung asam sitrat ya. Asam sitrat ini sangat baik untuk melancarkan sistem ginjal kita, sistem kemih kita, jadi melancarkan air seni kita. Dan asam sitrat ini juga membantu mencegah penumpuan daripada batu ya, baik batu di ginjal, di saluran ginjal, di kemihnya. Jadi asam sitrat. Jadi asam sitrat kalau dia bereaksi dengan asam oksalat, batu oksalat, batu fosfat, dan batu urat ini akan baik ya, akan baik. Makanya yang punya riwayat batu ginjal, yang punya riwayat batu saluran kencing, ini bagus ya, mengonsumsi jeruk nipis ini 1 jam sebelum tidur atau pagi ya, pagi
dini hari ya sebelum kemasukan apa-apa minum jeruk nipis ini. Nggih. Ya. Itu Ibu yang ada di Ibu Boyolali. Siti ya. Siti yang ada di Boyolali. Nggih, mudah-mudahan paham dan mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kemudian dari Pak Pri yang ada di Sragen, Dok, apa suntik cairan di sendi lutut itu bagus untuk kesehatan? Itu biasanya sudah pertimbangan ya oleh tim dokter ya, baik itu dokter ortopedi atau mungkin dokter ahli penyakit dalam ya. Karena memang kalau mungkin sudah usia 60 tahun ke atas, produksi cairan sinovialnya sudah berkurang ya, karena pergerakannya juga terganggu, sehingga butuh ya pelicin ya. Nah, tubuh sudah tidak bisa memproduksi, maka disuntik ya dari luar. Disuntik istilahnya untuk penambah oli ya, cairan penambah oli biar lutut kita itu elastis kembali, bisa untuk ditekuk, bisa untuk gerakan, itu bisa nyaman. Itu insya Allah dengan pertimbangan dokter spesialis, insya Allah aman. Ya, kita beralih di line telepon. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Ibu? Bu Lis di Solo. Silakan Ibu Lis. Dokter, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya tuh tangannya kuning, Dok. Ya. Terus katanya wajahnya tuh orang yang bilangin lebam. Terus namanya sakit apa? Terus yang kedua, pinggul tulangnya yang dalam tuh bagian kanan nyeri katanya. Terus yang ketiga, keluarga saya juga dia kerja malam sudah 5 tahunan lebih kurang. Dia tanya, "Ma, aku sebaiknya masih kerja malam apa tidak? Aku minta solusinya karena aku udah terasa sakit-sakitan," katanya gitu, Dok. Mohon solusinya, dokter. Mohon konfirmasi dulu. Yang kuning tadi, yang di tangannya atau seluruh tubuh? Yang kuning. Di tangan. Di tangan saja. Kuning. Terus yang di pinggul tadi, pinggul kanan itu di pinggul saja atau menjalar ke bawah atau menjalar ke atas? Ke bawah, ke kaki. Oh, menjalar ke kaki ya. Iya. Terus yang kerja malam tadi, usianya berapa? Usianya dia kerja waktu itu 34, sekarang udah 40. Ya, kalau jual nggak apa-apa. Dulu aku dengar kata dokter, dulu pernah dokter di IGD kan, terus aku bilang sama dia, terus dia belum mikir. Lah kemarin tuh dia bilang sama saya, aku minta solusi mama katanya gitu. Lah terus aku kan udah 2 tahun yang lalu aku bilang sama kamu, aku dengar dokter bicara enggak bagus. Lah kamu kok terus aku gitu. Terus mohon solusinya dokter, gimana jawabanku? Ya. Terima kasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi lebam ya di tangan. Ya, ini harus dicari penyebabnya dulu, karena lebam itu karena terbentur ya, atau karena kena gigitan binatang ya. Ya bisa juga karena digigit semut, digigit serangga yang lain, bisa lebam, bisa bengkak. Ini harus dicari penyebabnya dulu, jadi kita tidak bisa ya artinya menjawab lebamnya seperti apa. Kalau memang terbentur karena trauma, ya bisa ya dikompres dengan es, ya bisa dikompres dengan es, ya seperti itu. Atau mungkin diulesi ya. Artinya mungkin obat salep-salep oles ya yang bisa untuk menghilangkan bengkak atau lebam tadi. Maka dicari penyebabnya dulu dan harus diperiksa memang.
Apa karena benturan benda tumpul, atau karena benturan benda tajam, atau karena mungkin sengatan binatang dan lain sebagainya. Kalau memang sengatan binatang karena alergi, ya dikasih obat-obat antihistamin ya, anti alergi. Kalau bisa diperiksakan ke dokter ya, diperiksakan ke dokter, nanti dokter sudah meresepkan obat-obat anti alergi, insya Allah aman. Insya Allah aman. Kemudian sakit pinggul ya, menjalar ke kaki bawah. Ya, itu biasanya ya memang istilah kedokteran itu ischialgia. Ischialgia karena memang ada saraf yang kejepit ya. Nah, itu nanti juga perlu diperiksa, kalau perlu dirongsen dulu, dirongsen yang kecepit saraf keberapa, apa lumbal 4, sakrum 1, atau mungkin lumbal 4 sampai lumbal 5, nah, atau lumbal 4 sampai lumbal 3 sampai lumbal 4, dicari kelananya di mana. Kalau memang itu ischialgia, saraf kecepit ya, setelah dirongsen tahu pasti, selain diobatkan ke dokter ya mungkin ramuan-ramuan bisa untuk mendukung ya proses percepatan kesembuhan. Ya, salah satunya yang pertama saran saya dihindari untuk angkat junjung berat dulu ya, angkat junjung berat dihindari. Kemudian sebaiknya tidur di tempat yang rata ya, rata artinya nanti kalau tidur tulang belakangnya bisa lurus. Kemudian dingin sama angin dihindari, tidur di lantai, kipasan, minum es dihindari dulu karena dingin dan angin itu bisa meningkatkan nilai nyeri ya, nilai nyerinya bisa meningkat karena pengaruh faktor dingin ya, dan angin. Kemudian kalau untuk beraktivitas sebaiknya memakai ya korset atau stagen. Kemudian ya banyak makan sayur, banyak makan buah. Kemudian olahraga yang paling dianjurkan adalah renang. Ya. Kemudian ramuan yang bisa dikonsumsi ya, yang bisa dikonsumsi kalau ini ada nyerinya yaitu temulawak, jahe, lengkuas, laos ya. Kemudian bisa ditambah dengan 5 batang meniran. Ya karena memang meniran ini mengandung pilantin. Pilantin ini juga sebagai imunomodulator untuk meningkatkan imunitas. Ya, selain sebagai hepatoprotektor, pilantin ini juga untuk imunomodulator. Nah, ini ibu yang ada di Solo ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian yang satu saudaranya kerja malam. Kalau memang maisahnya itu malam ya, mungkin tadi jualit atau mungkin kerja di pabrik kena shift malam, atau kerja ya memang kena shift malam ya, satpam kena shift malam, ya nggak apa-apa karena memang itu suatu maisah, suatu pekerjaan, tapi diimbangi dengan olahraga yang cukup, makanan yang bergizi, kemudian istirahat yang cukup, dan tadi pikirannya yaitu harus rileks, santai, semeleh, netral, semangat. Nah ini karena memang dari pikiran, dari ketentraman inilah ya awal daripada kesehatan dan awal daripada penyakit. Ketentraman ya, ini pangkal daripada kesehatan. Kalau orang tidak tentram ya menimbulkan penyakit, tapi kalau orang tentram itu akan menimbulkan kesehatan, mendukung kesehatan. Jadi ini ibu yang ada di Solo, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Di SMS dan WA kembali dari Bapak Marwidi Temanggung. Kenapa perut sebelah? Kenapa perut sebelah dan kaki bengkak? Sudah berobat ke dokter tapi belum kunjung sembuh, Dok. Obatnya apa? Ya, ini memang harus dicari penyebabnya dulu ya. Jadi kedua kaki bengkak, kemudian perut seperti penuh ya, penuh itu ya kemungkinan ada gangguan ya, gangguan di sistem jantungnya. Makanya dicari dulu, kalau perlu dirongsen
di rongsen torak, rongsen dada. Jadi untuk melihat jantungnya, apakah terjadi kardiomegali, terjadi pembengkakan jantung. Kalau memang terjadi pembengkakan jantung, ya dikonsulkan ke dokter ahli jantung. Kemudian juga ya saran-saran dari dokter dianjurkan, saran-sarannya ya dilakukan. Mohon maaf agak batuk. Ya. Baik, itu masih ada jawabannya dok ya? Masih. Oh masih ya. Jadi kalau memang dirongsen dulu, diperiksakan ke dokter. Kalau memang ada kelainan di jantung ya nanti artinya obat-obat jantung harus dikonsumsi. Kemudian ya saran kami ya mungkin untuk aktivitas berat ya itu dihindari dulu. Bisa batuk. Jadi untuk aktivitas berat dihindari. Kemudian yang mendukung kalau memang nanti ternyata itu terjadi pembengkakan jantung, kemudian obat-obat herbal atau ramuan yang bisa dikonsumsi, terutama ramuan-ramuan yang yang untuk memicu diuretik, ya artinya untuk melancarkan kencing. Untuk melancarkan kencing dulu sudah kita bahas ya. Salah satunya adalah air kelapa, ya. Atau dagingnya ya, air kelapa muda itu karena air kelapa muda itu salah satunya banyak mengandung suatu unsur ya yang bisa untuk melancarkan air seni. Ya. Kemudian juga buah yang mungkin bagus untuk mendukung biar otot jantungnya kuat, ya itu bisa pisang, kemudian bisa alpukat, ya alpukat atau pisang itu bagus ya untuk memperbaiki daripada sistem otot jantung kita. Ya, itu mungkin Bapak yang ada di mana tadi? Ya dari Temanggung. Dari Temanggung. Ya, Ya. Temanggung. Berikutnya dari siapakah ini? Dari Ibu Kus di Tangerang. Ya. Apakah mengkonsumsi minyak abatus saudah kapsul juga efektif untuk menjaga kesehatan, dok? Lebih efektif jika kita merebusnya atau menyeduh secara langsung? Apa ini? Ya begitu. Habatus sauda. Jadi kalau habatus sauda ya atau Nigella sativa, kalau memang sudah ekstrak ya, ekstrak itu sudah artinya sudah dalam bentuk kapsul, dia sudah dosisnya terukur, ya, dosisnya sudah terukur. Itu insya Allah khasiatnya akan lebih baik ya, akan lebih baik daripada kita meramu sendiri yang mungkin artinya campurannya itu belum bisa dibuktikan ya, dosisnya tidak bisa terukur. Tapi kalau sudah dalam bentuk kapsul, misalnya dalam satu kapsul itu 50 mg, nah itu insya Allah sudah baik, dosisnya sudah terukur. Sehari misalnya untuk preventif 2 kali 1 berarti sehari itu 100 mg. Kalau mungkin untuk pengobatan bisa 3 kali 2. Jadi apapun kalau sudah dalam bentuk kapsul, sudah ekstrak, insya Allah dosisnya sudah terukur. Kecuali ya herbal-herbal yang sudah memang standar, yang sudah dipatenkan oleh Depkes, yang juga sudah terukur. Seperti kemarin kita sampaikan 3 gelas air
dengan 1 ruas jahe, 1 ruas temulawak, 1 ruas kunyit, itu juga sudah terukur itu karena sudah dibuktikan. Ya. Ini Ibu yang ada di Jakarta ya. Tangerang. Ibu Kus, Tangerang. Ibu Kus, Tangerang ya. Dari berikutnya, dari Fatimah yang ada di Riau, usia saya 38 tahun. Setelah sembuh dari TBC, saya masih batuk hidung. Hidung sering tersumbat. Tenggorokan banyak dahak. Akhirnya saya ke THT dan didiagnosa sinusitis. Apa obat herbal untuk keluhan saya itu, Dok? Dan makanan apa yang harus dihindari? Ya, jadi sudah pengobatan TBC sudah tuntas, mungkin sudah 1 tahun, sudah dievaluasi. Mungkin setelah pengobatan selesai itu evaluasinya biasanya dilakukan foto rongsen. Mungkin foto rongsennya sudah negatif, ya sudah TBC-nya sudah tidak ada. Ternyata masih ada gejala sisa, sering batuk, sering hidung tersumbat, ternyata terjadi sinusitis ya, jadi sinusitis. Ya, sinusitis itu memang salah satu penyebabnya karena bakteri ya. Biasanya dari gigi ya, gigi atas yang berlubang. Gigi atas berlubang, kemudian bakteri masuk ke situ, kemudian ya masuk ke sinus ya, ke sinus ini yang normal isinya adalah udara. Tapi karena sinusitis radang isinya cairan. Nah, cairan itu untuk berkembang biak kuman atau bakteri. Ya, tentunya obat-obat herbal yang bisa mendukung itu selain tetap diobatkan ke dokter, tadi sudah ke dokter THT, obatnya dilanjutkan. Kemudian yang mendukung itu ya yang obat-obat yang mendukung untuk imunomodulator ya, untuk meningkatkan imun sistemnya. Untuk meningkatkan imun sistem, rekomendasi yang paling baik, recommended ya, itu adalah meniran. Ya, meniran itu mengandung meniran atau pilanti niruri, mengandung pilantus niruri, mengandung pilantin ya senyawanya. Pilantin ini salah satu imunomodulator yang sangat kuat, yang sangat baik. Ya, itu bisa ya, dalam bentuk kapsul juga sudah banyak sekarang, namanya pilantus. Dari kata ya pilanti tadi. Kemudian misalnya mau merebus sendiri tadi campurannya 1 ruas temulawak, 1 ruas jahe, 1 ruas kalau ini kunyit, kemudian 5 batang meniran. Itu bisa dikonsumsi pagi sore dan dicampur dengan madu. Kemudian dihindari dingin ya, dingin dan angin, karena dingin dan angin itu memicu terjadinya dam atau sumbatan. Makanya sering tadi mampet, hidung mampet. Kemudian diusahakan setiap minum air hangat ya, untuk mengencerkan dahak. Ya, minumnya air hangat. Dahaknya bisa encer, bisa keluar sehingga tidak memicu timbulnya batuk. Kemudian diusahakan kalau pagi jalan-jalan, jadi biar nafas kita, paru-paru kita, ya tiap pagi itu istilahnya mengonsumsi oksigen yang fresh, ya oksigen yang bagus, ya setiap pagi, sehingga saluran daripada hidung kita, saluran nafas kita itu mendapat oksigen yang sangat bagus. Makanya pagi hari diusahakan jalan-jalan, minumnya air hangat, kemudian mengurangi dingin dan angin, ya kemudian membuat ramuan tadi, selain juga obat-obat dari dokter. Jadi itu Bu Fatimah yang ada di Riau ya. Riau. Masih muda, 38 tahun ya. Jadi mudah-mudahan sinusitisnya cepat selesai, kemudian TBC-nya juga bisa tuntas. Ya, terus berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah untuk kesembuhan. Pada hakikatnya penyembuh itu adalah Allah. Wa idza maridu fa huwa yasfin. Ya.
Berikutnya dari Pak Suwarno di Jambi. Dok, sering kencing setiap 2 jam. Setiap 2 jam kencing. Apa pertanda kena diabetes ya, Dok? Ya, itu memang harus diperiksakan dulu ya. Jadi diperiksakan ke dokter, nanti minta cek gula darah sewaktu, ya GDS, gula darah sewaktu. Kalau enggak ya coba diperiksakan ya ke dokter ya, ke dokter atau ke Pak Mantri ya. Minimal nakes ya, tenaga kesehatan. Ya kalau memang tinggi ya berarti gula tadi, penyakit DM. Kalau ternyata normal, ya kok normal berarti ada infeksi saluran kencing. Ya. Kalau infeksi saluran kencing, ya paling bagus ya tomat ya nomor 1. Ada likopennya ya, likopen dari tomat itu fungsinya salah satunya untuk ya mencegah timbulnya infeksi saluran kencing, kemudian mencegah terjadinya prostat, kemudian masih juga banyak untuk mencegah timbulnya tumor payudara dan lain sebagainya. Nah, likopen yang ada di tomat, ya, tomato. Nah, ini Ya. diperiksakan ke dokter dulu. Baik. Kami persilakan di line telepon. Halo, assalamualaikum. Ya, masih belum ada ya. Kita bacakan yang ada di SMS WA kembali dari Ibu Widi di Jambi. Herbal untuk asam urat yang aman untuk penderita asam lambung apa, Dok? Ya, ini sudah diterangkan sendiri. Asam urat ini ya. Ya. Ini daun sirsak atau daun salam. Ini. Daun sirsak atau daun salam, jadi bisa digabung ya. 7 lembar daun sirsak sama 7 lembar daun salam. Ya insya Allah aman ini ya, insya Allah aman. Kemudian direbus dengan 3 gelas air, dijadikan 2 gelas, diminum pagi sore, ya, dicampur setiap 1 gelas dicampur madu 2 sendok, diaduk sampai rata. Mudah-mudahan dengan izin Allah, ya, asam uratnya sembuh dan insya Allah tidak mengganggu sistem pencernaan atau lambung. Ya, baik. Di line telepon kami persilakan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Dari Pak Ahmad di Demak. Bapak siapa? Bapak Ahmad dari Demak. Ya, Pak Ahmad di Demak, silakan. Halo. Halo. Iya, silakan Yes, Pak silakan. Ahmad di Demak, silakan. Iya. Mau tanya, Dok. Ini apa, saya udah lama kena asam lambung sampai sesak juga, GERD gitu loh. Ya, good ya. Itu udah 2 tahun lamanya. Saya coba pakai herbal kayak tepung dari Garut, terus tepung ketela yang udah jadi di pasar itu kan ada, tapi tetap belum mereda. Itu yang paling bagus apa ya, Dok? Ya, demikian ya. Pak Ahmad yang ada di Demak. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Iya. Ya, jadi sudah sampai ke GERD ya, jadi sampai ke GERD, ya, gastroesophageal reflux disease, ya. Ini memang pemicu GERD ya nomor 1 ya, hampir 90% ya, 90% pemicu GERD, pemicu naiknya asam lambung itu dari pikiran, nomor 1 dari pikiran, ya, jadi dari pikiran. Jadi kalau makanya pikirannya harus rileks dulu ya, harus rileks, harus santai, ya, harus meleh, harus netral, ya. Untuk bisa rileks, meleh, netral ya banyak mengingat Allah ya, banyak mengingat Allah. Karena memang ini ya, dengan banyak mengingat Allah
hati akan menjadi tentram. Ya, ketentraman ini ya, ketentraman itu akan menurunkan hormon stres. Ya, akan mengaktifkan hormon endorfin alami. Hormon endorfin itu salah satunya adalah hormon ya untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Bisa meningkatkan perasaan rileks dan mengalihkan perhatian dari rasa takut, cemas dan tegang. Memperbaiki sistem kimia tubuh sehingga menurunkan tekanan darah serta memperlambat pernafasan, detak jantung, denyut nadi, dan aktivitas gelombang otak. Jadi, laju pernapasan yang lebih dalam atau lebih lambat tersebut sangat baik menimbulkan ketenangan. Kendali emosi, pemikiran yang lebih, dan memperbaiki sistem metabolisme yang baik. Nah, ini. Itu ketentraman nomor 1. Luar biasa, bisa meningkatkan hormon beta endorfin. Hormon beta endorfin itu hormon bahagia. Ya, hormon bahagia. Hormon dopamin, ya, hormon semangat. Ya, hormon bahagia, hormon semangat, luar biasa. Dari ketentraman. Nah, ketentraman itu bisa kita capai kalau kita banyak mengingat Allah. Ya. Insyaallah ayatnya kita semuanya paham ya. Alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Jadi orang-orang yang beriman itu hatinya akan menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Monggo dalam mengingat Allah banyak istighfar, membaca subhanallah ya, membaca. Jadi ringan diucapkan tapi berat dalam timbangan. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya, ringan diucapkan tapi berat dalam timbangan. Bisa la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan selain kekuatan dari Allah. Istighfar, tadi istighfar sudah diteliti ternyata meningkatkan hormon serotonin dan hormon melatonin. Ya, salat tahajud ya bisa meningkatkan ketenangan juga, ketentraman juga. Pernah diteliti, walaupun sekali lagi kita mengamalkan agama itu bukan untuk sehat. Kita mengamalkan syariat Islam ini tujuannya hanya untuk lillahi rabbil alamin. Ya. Kul inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu tujuan kita melaksanakan syariat agama ini. Tapi kita melaksanakan syariat agama ini dengan baik, bonusnya ya bonus akan menyehatkan jiwa kita, akan menyehatkan raga kita. Itu bonus. Tapi sekali lagi kita beramal ya, beramal melaksanakan syariat agama ini untuk lillahi rabbil alamin. Ya, hanya untuk mencari ridha Allah, bukan untuk mencari yang lain-lain, tapi melaksanakan syariat dengan baik ya, sesuai tuntunan, bonusnya akan menyehatkan karena tentram tadi. Kata tentram, tentram menurunkan hormon stres, mengaktifkan hormon endorfin, meningkatkan perasaan rileks, mengalihkan perhatian dari rasa takut, cemas, dan lain-lain. Ya, seperti itu. Ini bonus dari mengamalkan Islam. Dan memang diteliti tadi ya, diteliti. Jadi menjadi ilmu baru, tandanya ilmu, logik, masuk akal, bisa dibuktikan, terukur, dan berlaku universal. Artinya berlaku universal itu kita membaca istighfar di sini, diteliti, ya hormon endorfinnya naik, dan di Amerika sana membaca istighfar, ya juga hormon endorfinnya juga naik. Itu berlaku universal. Di negara komunisnya, misalnya di Rusia atau di Chili atau di China, orang yang membaca istighfar di sana hasilnya sama. Ya, terukur ya, sama di belahan bumi ini kalau diukur itu sama, meningkatkan hormon endorfin dan menurunkan hormon stres, hormon kortisol itu. Nah ini selain itu ya memang makanan ya, faktor makanan ya, pedas dihindari, kecut dikurangi, kemudian semua yang dari ketan dihindari. Jadah, lemper, undi-undi wajib tapi ketan dihindari. Kemudian
tadi pati Garut sebenarnya sudah baik ya, pati Garut baik sudah disebutkan tadi. Coba pati Garut itu dirutini ya, istiqomah, mudah-mudahan baik. Kemudian yang madu juga sangat baik. Yang madu ini sangat baik untuk sistem pencernaan yang sangat sensitif, karena memang di madu ini gulanya itu sangat baik ya, sangat baik. Jadi polisakaridanya atau monosakarida ya, itu dua-duanya ada di madu ini, dan madu ini sudah mengalami proses yang luar biasa dari lebah, dan madu memang disebutkan dalam Al-Qur'an, yakhruju min butuniha sarabun mukhtalifun alwanuhu fihi sifaulinas. Dari dalam perut lebah itu keluar madu atau cairan yang beraneka warna ya, yang beraneka warna, fihi sifaulinas ya, di dalamnya ada penyembuh penyakit ya, untuk manusia. Ya, ini Pak siapa tadi yang ada di Pak Ahmad yang ada di Demak. Ya. Mudah-mudahan GERD-nya segera sembuh, penyakit-penyakit yang lain juga segera sembuh dengan izin Allah. Yakin kalau Allah mendatangkan penyakit pasti ada obatnya, dan penyembuh itu pada hakikatnya Allah. Wa idza maridu fa huwa yasfin. Kalau aku sakit maka Allah lah yang menyembuhkan. Ya, ini Pak Ahmad yang ada di Demak. Mudah-mudahan terus sehat, terus pikiran rileks, santai, semeleh, netral, dan tentunya semangat Ya. untuk kesembuhan ini. Baik. Jih, itu Pak Ahmad, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Baik Dok, kami sampaikan terima kasih atas edukasinya di kesempatan malam hari ini. Kita nantikan episode berikutnya, insya Allah. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan bersama. Program unggulan Hidup Sehat Alami selalu hadir di pekan yang kedua dan keempat di setiap bulannya. Jaga kesehatan dan juga jaga keimanan kita agar kualitas hidup kita senantiasa positif dan juga lebih baik untuk diri kita, keluarga, dan lingkungan kita. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Saya Tommy Al-Fatani pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.